paku kuntilanak. Malam itu, suasana rumah Ocha dan Sally terasa begitu mencekam. Semakin hari, mereka merasa rumah mereka penuh dengan hal-hal ganjil yang tak dapat dijelaskan. Di tengah malam, jendela-jendela kerap terbuka sendiri, pintu kamar berderit pelan, dan sering terdengar suara tawa samar namun mengerikan dari lorong kamar. Ocha dan Sally tidak bisa tidur nyenyak, rasa takut menghantui setiap malam. Hingga akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari bantuan. Mereka memanggil seorang dukun, Cahyo, yang terkenal bisa mengusir makhluk halus. Cahyo tiba di rumah itu larut malam, membawa sejumlah peralatan dan wangi dupa yang segera memenuhi ruangan. Makhluk ini kuat, Cahyo mengingatkan mereka dengan nada berat saat mulai ritualnya. Kalau berhasil ditangkap, kalian harus paham bahwa ia tidak bisa dibiarkan berkeliaran. Akan kupaku kepalanya agar tidak bisa berbuat jahat lagi. Ritual itu berlangsung dengan suasana yang tegang. Cahyo mengucapkan mantra sambil mengasapi sudut-sudut ruangan dengan dupa. Pada akhirnya, makhluk itu muncul di hadapan mereka. Sesosok kuntilanak bernama Kunti, dengan rambut panjang terurai, wajah pucat, dan tawa yang kini terdengar lebih nyata dari sebelumnya. Cahyo, dengan keahlian dan kecepatan yang terlatih, segera memaku kepala Kunti, yang membuat makhluk itu tak berdaya. Tubuhnya menjadi lemah, dan meskipun tetap memiliki wujud fisik, ia tak lagi berbahaya. Cahyo memasukkan tubuh Kunti yang membeku ke dalam koper besar. Jika ada yang mencabut paku ini dari kepalanya, arwahnya akan bangkit lagi dan bisa bebas. Cahyo memperingatkan. Ocha dan Sally mengangguk serius, namun mereka terlalu takut untuk menyimpan mayat itu di dekat mereka. Maka, malam itu juga, mereka membawa koper itu ke tepi sungai dan membuangnya, berharap arwah jahat itu tidak akan pernah kembali mengganggu mereka. Beberapa minggu kemudian, Mas Joko, seorang pria sederhana yang bekerja di desa dan hidup bersama ibunya, berjalan sendirian di tepi sungai. Dia tidak punya teman dekat, dan di usianya yang tidak muda lagi, ibunya kerap menasihatinya untuk segera menikah. "Kapan kamu mau cari jodoh, nak? Ibu udah tua, ingin lihat kamu punya keluarga," ujar ibunya berulang kali. Namun Mas Joko, pemuda yang polos dan penakut, selalu menghindari pembicaraan tentang pernikahan. Tapi hari itu, sesuatu yang tak terduga menarik perhatiannya. Di antara bebatuan di tepi sungai, ia melihat koper besar yang tersangkut. Koper apa itu?" pikir Mas Joko sambil mendekati koper dengan penasaran. Ia tidak pernah menyangka bahwa koper itu akan mengubah hidupnya. Dengan hati-hati, Mas Joko membuka koper dan melihat seorang wanita di dalamnya. Kulitnya terlihat pucat, namun wajahnya sangat cantik. Rambutnya hitam legam mengurai, meski ada sesuatu yang membuat tubuhnya tampak kaku. Ketika Mas Joko mulai memeriksa lebih dekat, wanita itu tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya dengan senyuman tipis. Mbak, kenapa bisa ada di sini?" Mas Joko bertanya dengan heran. Wanita itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan lembut namun sedikit aneh. Wanita itu tidak lain adalah Kunti, yang kini bisa bangkit dan berwujud manusia di siang hari. Dia memutuskan untuk berpura-pura menjadi manusia biasa untuk mendekati Mas Joko. Kunti merasa inilah kesempatan terbaik untuk mendapatkan kepercayaan manusia agar suatu saat ia bisa membalas dendam pada orang-orang yang pernah menangkapnya. "Aku terdampar di sini," kata Kunti dengan suara lemah namun memikat, seolah-olah ia adalah korban yang membutuhkan bantuan. "Tolong aku, Mas." Mas Joko yang hatinya lembut segera merasa iba pada wanita itu. Ia tidak menyadari bahwa wanita itu sebenarnya adalah makhluk gaib yang ingin memanfaatkan kebaikannya. "Tenang, Mbak, aku akan bawa kamu ke rumah. Kamu aman di sini," jawab Mas Joko penuh semangat. Dia segera membantu Kunti berdiri dan membawa wanita itu pulang ke rumahnya. Beberapa hari setelahnya, Kunti mulai tinggal di rumah Mas Joko, dan kedekatan mereka pun tumbuh. Mas Joko yang polos merasa senang karena kini ada seorang wanita yang tampaknya tertarik padanya. Dia merasa hidupnya menjadi lebih bermakna.
apalagi mengingat desakan ibunya untuk segera menikah. Mas Joko bahkan mulai berpikir untuk meminang Kunti. Namun, teman-teman Mas Joko yang dikenal sebagai trio pemburu mayat, Sukun, Obeng, dan Ojie, mulai merasa curiga. Mereka bertiga sering membantu masyarakat dengan mengusir makhluk-makhluk halus. Dan saat mendengar tentang wanita misterius yang tinggal bersama Mas Joko, mereka mulai merasa ada yang aneh. Aneh banget. Cewek secantik itu tiba-tiba mau sama Mas Joko? Gumam Obeng sambil mengernyitkan dahi. Jangan-jangan dia bukan manusia. Di sisi lain, Mona, sekretaris trio pemburu mayat, diam-diam menyukai Mas Joko. Mona kerap memperhatikan Kunti dengan rasa cemburu dan curiga. Suatu hari, ketika Kunti membawakan makanan untuk Mas Joko, Mona melihat sesuatu yang mengerikan. Makanan itu penuh dengan cacing. Mona yang diam-diam mengamati langsung berlari ke arah Mas Joko dan berteriak, "Mas Joko, jangan dimakan. Itu cacing." Suaranya memecah keheningan, membuat Mas Joko berhenti tepat sebelum menyuapkan makanan itu ke mulutnya. Mas Joko menatap Mona dengan bingung, lalu melihat ke arah makanannya. Benar saja, di antara mie dan potongan sayuran, terlihat cacing-cacing menggeliat. Rasa mual dan takut segera menghampirinya. "Loh, kok bisa? Apa-apaan ini, Kunti?" tanya Mas Joko, kini menatap Kunti dengan kecurigaan. Kunti hanya tersenyum dingin, mencoba tetap tenang. Mungkin hanya kebetulan saja, Mas. Makanan di sini pasti tidak segar. Jangan takut," jawabnya dengan suara lembut yang justru membuat suasana semakin mencekam. Namun, sejak saat itu, Mas Joko mulai merasakan ada yang tidak beres dengan Kunti. Meski di siang hari Kunti tetap tampak seperti manusia biasa, malamnya suasana berubah mencekam. Setiap kali Mas Joko terbangun di malam hari, ia sering merasa ada yang memperhatikannya. Bahkan sesekali, ia melihat bayangan perempuan dengan rambut panjang terurai berdiri di sudut kamar. Namun, ketika ia berkedip, bayangan itu menghilang begitu saja. Trio pemburu mayat yang mendengar cerita Mona semakin yakin bahwa ada yang tidak beres. Mereka menyusun rencana untuk mengawasi Kunti dan mengungkap identitas aslinya. "Kita harus selidiki wanita itu. Mungkin saja dia makhluk halus," kata Sukun dengan serius. "Kalau benar, kita harus mengusirnya sebelum dia mencelakai Mas Joko." Malam berikutnya, mereka bertiga bersama Mona datang ke rumah Mas Joko. Mereka sengaja berkunjung dengan alasan ingin melihat-lihat kondisi rumahnya. Padahal, sebenarnya mereka ingin mengamati perilaku Kunti. Di tengah percakapan santai mereka, Oji sengaja menjatuhkan benda dari kayu yang berat di dekat Kunti. Ketika benda itu hampir menyentuh kakinya, Kunti melompat dengan gerakan yang sangat cepat, lebih cepat dari manusia biasa. Trio pemburu mayat yang menyaksikan kejadian itu bertukar pandang. Mereka yakin bahwa wanita di depan mereka bukanlah manusia. Malam itu, setelah mereka kembali ke markas, ketiganya berdiskusi dengan serius. "Kita sudah lihat sendiri keanehannya," kata Obeng sambil menatap Sukun dan Ojie. "Dia pasti kuntilanak. Tapi masalahnya, bagaimana kita memastikan tanpa membuat Mas Joko curiga?" Beberapa hari berlalu, dan Mas Joko semakin terikat dengan Kunti. Dia bahkan mulai mengabaikan nasihat dari teman-temannya, dan tetap yakin bahwa Kunti adalah wanita biasa. Namun, suatu malam, kejadian yang tak diduga terjadi. Tanpa sengaja, saat Kunti tertidur di kursi dekatnya, Mas Joko menyentuh bagian belakang kepalanya dan menemukan sesuatu yang keras di sana. Rasa penasaran menguasainya, dan tanpa sadar, ia mencabut benda itu. Tiba-tiba, Kunti membuka matanya dan berteriak dengan suara yang menggelegar. Mas Joko terperangah ketika melihat perubahan wujud Kunti yang mengerikan. Rambutnya semakin panjang, matanya merah menyala, dan kulitnya berubah menjadi pucat seperti mayat. "Hahaha, akhirnya aku bebas." Suara Kunti bergema dalam ruangan, terdengar seperti berasal dari dunia lain. Mas Joko berteriak ketakutan dan jatuh tersungkur ke lantai. Apa yang terjadi?"
Kamu siapa sebenarnya? Teriaknya dengan panik, tubuhnya gemetar hebat. Kunti menatapnya dengan tatapan tajam, senyum seram menghiasi wajahnya. Aku adalah arwah yang terperangkap, dan sekarang aku bebas. Aku akan membalas dendam kepada mereka yang menyakitiku, termasuk orang-orang yang mencoba mengusirku. Katanya dengan tawa mengerikan yang menggema di seluruh rumah. Mendengar teriakan dan keributan dari rumah Mas Joko, trio pemburu mayat dan Mona segera berlari ke rumahnya. Mereka mendobrak pintu dan menemukan Mas Joko yang ketakutan. Sementara Kunti berdiri di tengah ruangan dengan wujud kuntilanak penuh dendam. "Kunti, sudah cukup!" seru Sukun sambil mengeluarkan paku besar dan palu yang mereka siapkan. "Kamu harus kembali ke tempatmu." Kunti tertawa mencemooh. "Kalian pikir bisa menghentikanku? Aku lebih kuat dari yang kalian kira." Dengan gerakan cepat, Kunti menyerang mereka satu persatu. Ruangan dipenuhi dengan teriakan dan suara benturan ketika mereka berusaha melawan Kunti yang marah. Mas Joko, yang kini sadar sepenuhnya akan bahaya yang dihadapi, bergabung dengan teman-temannya. Mereka semua berusaha bekerja sama untuk menahan Kunti, sementara Mona bersiap untuk memakukan kepala Kunti kembali. Meski ketakutan, Mona menguatkan hatinya, mengingat betapa bahayanya jika Kunti tetap bebas. Setelah pertempuran sengit, mereka berhasil menjepit Kunti ke sudut ruangan. Dengan cepat, Mona memasang paku ke kepala Kunti, sementara Mas Joko dan yang lain menahan tubuhnya. Kunti menjerit kesakitan, namun seiring dengan paku yang masuk ke kepalanya, ia perlahan-lahan menjadi lemah. Tubuhnya kembali membeku dan akhirnya terjatuh ke lantai, tak bergerak. Dengan napas terengah-engah, Mas Joko dan yang lain berdiri di sekeliling tubuh Kunti yang kini tak lagi berbahaya. Mereka semua saling berpandangan, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Aku tidak percaya aku hampir menikahi kuntilanak," kata Mas Joko dengan wajah pucat dan suara bergetar. "Terima kasih, teman-teman. Kalau bukan karena kalian, entah apa yang akan terjadi." Mona tersenyum lega sambil menepuk bahu Mas Joko. "Itulah gunanya teman, Mas. Tapi lain kali, hati-hati kalau ada orang asing yang terlalu mudah akrab. Ya." Mas Joko mengangguk sambil menggaruk kepala, berusaha menenangkan dirinya. "Iya, gak mau lagi deh. Aku sama yang mendadak cantik misterius." "Serem." Trio pemburu mayat tertawa kecil, meskipun kelelahan. Mereka semua sadar bahwa mereka baru saja menghadapi makhluk gaib yang jauh lebih kuat dari yang pernah mereka temui. Malam itu, mereka meninggalkan rumah Mas Joko dengan perasaan lega, sementara tubuh Kunti akhirnya dibawa kembali ke sungai, tempat di mana ia pertama kali ditemukan.